Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Engkau izinkan kami bisa beribadah, hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada hari ini. Biarlah kami semua bisa menikmati hadirat Tuhan, Kau menikmati pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Aba, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan sama-sama yang siap katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ini doa kita, nyanyian ucapan syukur kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan iman kami mau berkata, ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau setia, Kau setia Tuhan. Engkau setia, Kau mulia, selamanya. Oh, Kau mulia, selamanya Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang setia selamanya. Oh, ya Lamaya Shandaramo, Ira Lamaya Lamaya. Haleluya. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami, Bapa yang selalu menolong kami, Bapa yang selalu ada dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita dengan iman bersama-sama. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
yang setia. Terima kasih Engkau setia dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang besar dalam setiap hidup kami. Lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau nyatakan dengan iman kami, Engkau Allah yang perkasa. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Allah kita perkasa. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, jemaat yang ada di rumah, ayo kasih tahu. Allah kita perkasa, Tuhan kita hebat. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Lagi sama-sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Teriak dengan iman sama-sama. Yesus. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan ucapan syukur ya Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara boleh men-scan QR code yang ada di layar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi boleh men-scan dengan handphone saudara, transfer. Nah, kita percaya saudara, waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan melihat setiap hati kita. Pasti Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau ajari kami hari ini untuk kami boleh memberi yang terbaik, memberi persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan, apa yang kami beri lewat keuangan kami tahu ya Tuhan, Kau lihat hati kami. Mungkin sekalipun kami menabur dengan cucurkan air mata, kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Karena Tuhan tidak pernah gagal menolong kami. Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati kami. Karena itu kesukaan-Mu ya Tuhan. Engkau suka supaya kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Di doa kami mengucap syukur. Kami siap memberi. Umat Tuhan yang siap memberi sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Ajar kami mengerti saat jalanmu tak kulihat. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Nyanyikan sama-sama. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan iman kami berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tangan kita sama-sama dengan iman. Ini pengakuan kami Tuhan.
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mohon pimpinan Roh Kudus menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga sampai saat ini. Hati kami melimpah dengan syukur dan biarlah kami membawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Bentuklah kami Tuhan menurut mau-Mu. Sehingga kami pun mampu mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu. Menjadi korban yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang ada ini terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Mohon hikmat tuntunan Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun kami yang mendengar. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema adalah tenang di saat menghadapi kemalangan. Ayat firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 14 yang berbunyi demikian. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Biasanya ketika kita dulu masih sekolah atau kalau ada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, biasanya ketika menghadapi ujian ada himbauan, harap tenang, ada ujian. Ya, mengapa disuruh tenang? Agar kita yang sedang mengikuti ujian bisa konsentrasi dengan baik, bisa mengikuti ujian dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan kita mampu melewati semuanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ada ujian menimpa hidup kita, persoalan, masalah, tantangan, penderitaan, pencobaan yang mungkin bisa terjadi silih berganti di dalam hidup ini. Namun Tuhan ingin ketika masalah datang di dalam hidup kita, ketika ujian datang di dalam hidup kita, kita diminta untuk tenang. Tenang menghadapi semuanya itu sehingga kita pun mampu melewati semuanya dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini kita masih menghadapi pandemi, ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Bahkan ada yang mengatakan
Gak kuat Pak rasanya menghadapi persoalan ini. Usaha saya tiba-tiba drop. Bisnis saya diancam kebangkrutan. Karena persoalan ekonomi kemudian menghantam juga segi kehidupan yang lain. Angka perceraian mulai tinggi. Istri menuntut suami supaya bisa menafkahi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Padahal kondisi suami saat ini sedang mengalami penurunan karena di PHK. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang stres, stroke, strep, karena menghadapi tekanan yang begitu berat. Dan seperti yang saya katakan, dimensi yang lain di dalam hidup manusia pun terkena. Aspek lain, aspek rohani juga terimbas di dalam kehidupan seseorang. Karena dampak dari pandemi ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang mengatakan, saya nggak kuat lagi menjalani hidup ini. Karena sangat berat. Silih berganti. Kalau dulu saya punya usaha, saya posting di Facebook. Tidak dalam waktu hampir 5 menit aja Pak. Itu orang rebutan dengan usaha yang saya posting. Tetapi hari-hari ini, jangankan 5 menit. Jangankan 5 jam. Jangankan 5 hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan saya posting, gak ada yang respon. Dan usaha saya saat ini drop, turun drastis. Saya harus beralih dengan pekerjaan yang lain, jualan nasi goreng babat ala Semarangan, ini orang Jawa Tengah. Tinggal di Bekasi. Saya mencoba jualan nasi goreng. Awalnya meledak luar biasa. Waktu dibuka PO, pre-order, itu bisa sampai 400 bungkus orang yang pesan dari berbagai macam kalangan. Tapi karena PPKM Pak, turun drastis. Dan dia mulai meratapi nasib hidupnya. Belum lagi persoalan dengan saudara, saya difitnah. Belum lagi masalah dengan keluarga, saya dikucilkan karena tidak mengikuti kemauan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang setia beribadah, rajin berbagi firman. Saya kecewa dengan kekristenan Pak. Dan hari-hari ini saya mulai malas baca Alkitab. Malas berdoa. Padahal Alkitab yang adalah firman Tuhan ini sumber kekuatan. Itu ditinggalkan. Anaknya berkata, ayo Pak kita berdoa. Berdoa sendiri. Rohaninya sedang mengalami penurunan. Rohaninya sedang mengalami kekeringan. Dan bahkan akhirnya bukan saja kecewa dengan orang Kristen, tetapi kecewa dengan Tuhan. Mengapa saya harus mengalami kondisi yang seperti ini? Nasibku malang, gak mujur seperti bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu. Begitu mudah cari duit, begitu mudah uang itu mengalir dengan usaha apa saja. Tapi hari-hari ini sepertinya ada sesuatu yang tertutup. Jeritan yang seperti ini saudaraku banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Saya nggak bicara dengan orang-orang tentang orang-orang yang non-Kristen. Tapi saya bicara real, orang-orang Kristen pun hari-hari ini banyak yang kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan.
Ayo mari kita belajar di masa pandemi seperti ini untuk terus menaruh harap kita kepada Tuhan. Untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan. Ada saatnya kehidupan kita berjalan dalam keadaan baik. Di atas, ada di puncak. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan kita ada di lembah, ada di bawah, bahkan titik nadir yang paling rendah. Satu pertanyaan penting, di saat kita menghadapi kondisi yang seperti ini, masihkah engkau bersyukur? Masihkah engkau terus fokus kepada Tuhan? Masihkah engkau bisa tenang menghadapi semua ini? Atau sebaliknya engkau panik, bingung, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini semua gara-gara Tuhan. Ayo kita belajar tenang di saat kita menghadapi kemalangan hidup. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 14 yang kita baca tadi mengatakan dengan jelas. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Kalau engkau mujur, engkau bisa bergembira, bersuka cita, nyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ketika hari malang terjadi di dalam hidupmu, masih bisakah engkau bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan? Hari-hari ini mungkin saudara juga belum mengikuti ibadah secara onsite, tatap muka. Engkau juga berkata, kenapa sih kok harus seperti ini? Lalu kemudian menentang kebijakan gembala, menentang kebijakan gereja. Serba repot. Kalau dibuka, ada banyak hal yang terjadi. Lalu kemudian gereja menjadi klaster penularan COVID-19. Gereja disalahkan. Apapun kondisi yang terjadi saat ini. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tetap tenang menghadapinya. Kalau toh harus mengikuti ibadah online, ikuti dengan baik. Ikuti. Bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah pribadi saudara. Persekutuan pribadi saudara dengan firman Tuhan. Persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Terus dibangun. Semakin gencar, semakin giat menjalani semua itu. Memang tidak mudah hari-hari ini kita melewati semuanya. Namun percayalah, ketika engkau tenang bersama dengan Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk melewati semuanya. Mazmur 34 ayat 20. Atau kalau menggunakan Alkitab elektronik, Mazmur 34 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau di pengkhotbah tadi dikatakan ada hari mujur, ada hari malang. Semuanya itu diizinkan Tuhan, dijadikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan sanggup melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari kemalangan, ayo belajar
untuk lebih sungguh-sungguh menaruh harap percaya kita kepada Tuhan. Jangan mudah mendengar kata-kata orang yang seringkali membimbangkan hati kita. Tapi percaya perkataan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya bahwa firman Tuhan itu kuat, berkuasa. Dan ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman, kita percaya apa yang kita perkatakan, perkataan firman itu sanggup menciptakan segala sesuatu. Di dalam mulut kita ada kuasa. Di dalam mulut kita ada mujizat yang datang dari Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan dikatakan sanggup melepaskan kita dari semua itu. Sekalipun ada kemalangan yang terjadi. Karena itu hadapi kemalangan dengan tenang. Saudaraku, saya ingin bersaksi. Di tahun 2014, akhir tahun menjelang Natal, saya mengalami kondisi yang tidak baik secara fisik. Saya gak kuat, badan gemetar, muntah-muntah, permisi bicara. Rasanya gak enak semua badan saya. Dan saya tahu kondisi seperti ini sudah dikatakan oleh dokter. 2008 saya divonis kena gagal ginjal kronis. Berbagai macam dokter baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sebagai second opinion saya coba konsultasi berobat kepada mereka. Tetapi semuanya menyimpulkan saya kena gagal ginjal kronis. Dan hanya ada dua pilihan nantinya. Cuci darah atau cangkok ginjal, transplantasi ginjal. 2008 saya kena vonis di stadium 3 dengan kreatinin 2,5 saat itu. Dokter katakan Bapak harus bed rest, ya, semua pola makan harus diubah, dijaga dengan baik kondisi pola makan, pola pikir, pola kerja, ya semuanya harus diatur dengan baik. Saya tambahkan pola yang keempat, kakean pola, ya, pola tingkah. Tentunya juga harus dijaga dengan baik. Saya ikuti nasihat dokter. Ya, 1 tahun berikutnya sudah ada tanda-tanda kondisi saya semakin membaik. Karena angka kreatinin sudah mulai turun dari 2,5 jadi 1,5, itu kan batasnya 1,2. Ya, wah saya berpikir, wah puji Tuhan. Ini mujizat dari Tuhan. Dulu saya rajin ke dokter, kontrol, ya. Tiap sebulan sekali harus periksa ke lab, ya, ke laboratorium, melihat angkanya, saudaraku. Vitamin, obat untuk ginjal saya harus minum itu 1 bulan. Kalau dihitung rata-rata 2,5 juta, saudaraku. Obat-obatan yang harus kami konsumsi. Tapi ketika saya melihat kondisi saya semakin baik, nah ini namanya manusia, seringkali lupa diri. Akhirnya kemudian saya mulai malas ke dokter, malas ke laboratorium, makan yang dulu diet ketat, ya sekarang mulai makan sembarangan lagi, dalam arti sembarangan, ya nggak ngikuti takaran. Dulu saya turun 10 kilo. Tahun 2008 ke 2009 itu. Kalau pagi ditakar cuma 6 sendok, kalau siang cuma 8 sendok. Tidak boleh makan tahu, tempe. Ya, kalau boleh pun itu, kalau kepingin itu pun 1. Buah-buahan pun juga banyak pantangan. Sayuran hijau supaya asam uratnya tidak naik. Ya kalau bisa tidak dimakan. Waduh saudaraku, saya turun 10 kilo. Tapi ketika melihat kondisi semakin baik, nah yang pantangan-pantangan ini saya akan makan kembali. Tahu tempe itu kesukaan saya, sayuran hijau kesukaan saya.
Termasuk daging, beberapa jenis daging binatang berkaki 4 yang gak boleh dimakan. Saya mulai makan lagi. Pelayanan saya membuka diri, pelayanan di luar pulau. Sampai mission trip ke luar negeri saya ikuti tahun 2010. Karena saya berpikir, wah ini saya ngalami mujizat. Saatnya saya membalas kasih Tuhan. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kemudian kebablasan. Ya. Dan akibatnya 5 tahun berikutnya, tahun 2013, saya melihat kreatin saya ini makin tinggi. Kaget, karena jarang periksa di laboratorium, periksa darah. Ketika sudah tinggi, saudaraku ya, udah sulit turun. Terus merangkak, naik, makin naik. Ya, sampai mencapai 9 kreatinnya. Wah, kolaps. Bawa ke rumah sakit karena sudah nggak berdaya lagi. Dokter katakan ini harus cuci darah. Saya coba menawar, dok kalau tidak cuci darah bagaimana? Loh ini racunnya sudah kemana-mana. Kalau dibiarkan ya bisa sampai ke otak, paru-paru dan seterusnya, menyerang organ tubuh yang lain. Anda akan meninggal dunia. Wah, waktu dengar akan meninggal dunia, istri majelis yang mendampingi coba merayu saya. Udahlah, ya cuci darah aja nggak apa-apa. Ikuti nasihat dokter. Ya sudah. Ya. Akhirnya saya menjalani cuci darah. Kondisi tidak makin membaik. Karena saya mengalami gangguan. Awalnya lewat CAPD. Mengganti cairan di dalam rongga perut dengan cairan dialisa dimasukkan. Terjadi infeksi. Harus dibongkar lagi. Tahun 2014 akhir sampai 2016, 8 kali saya menjalani operasi. Baik operasi kecil maupun operasi besar. Keluar masuk rumah sakit. Ya. Dengan CAPD gagal, akhirnya lewat mesin hemodialisis. Itu pun saya mengalami kelainan juga. Kalau orang lain habis cuci darah kondisinya makin baik, segar. Saya kalau cuci darah masuk jam yang ketiga. Ya, wah itu mengalami tubuh yang gak enak. Pusingnya luar biasa. Tensi itu tiba-tiba bisa naik sampai 200, 220 atasnya. Bawah 150, bahkan 180. Oh ini kepala ini kayak pecah. Habis cuci darah, orang teman saya mengatakan ya, pasien yang sama-sama cuci darah, Pak sebentar lagi ini saya keluar dari rumah sakit ini. Udah setir mobil sendiri ke Bandung. Kadang saya minta dibawa ke bandara, terbang. Ya, urusan bisnis gak bisa ditinggalkan. Tapi saya habis cuci darah, badannya jadi lemes, kepala sakit. Ya, itu kalau sakit itu saya benturkan kepala ini di tembok. Saking sakitnya. Istri saya yang paling menderita, hampir tiap malam saya minta untuk ngurut kepala saya. Kalau kesakitan saya minta kamu tonjok kepalaku, pukul yang keras. Dibalsemi, kasih minyak yang paling panas sekalipun, tetap saja kondisinya tidak makin membaik. Tapi saya melewati semua itu, 15 bulan menjalani cuci darah. Sampai akhirnya karena tensinya tinggi, tarikannya dikurangi. Dan akibatnya cairan numpuk di dalam tubuh saya, badan saya bengkak. Bahkan cairan itu sudah naik sampai ke paru-paru. Itu kalau tidur gak bisa terlentang. Setengah terlentang pun gak bisa. Harus posisi duduk dan ditopang dengan 5 bantal. Seperti ini tidurnya. Gak bisa nyenyak. Ya, singkat cerita kalau diceritakan terlalu panjang. Akhirnya saya harus menjalani transplantasi. Karena dengan CAPD gagal, dengan mesin hemodialisa juga gagal. Gak ada jalan lain, rekan-rekan majelis mendorong, jemaat mendorong, udah Pak, Bapak jalani saja cangkok ginjal. Saya datang kepada dokter, saya tanya berapa untuk cangkok ginjal, dia sebutkan nominalnya. Bapak siapkan 600 juta
untuk operasinya saja. Untuk Bapak dan pasien yang mendonorkan ginjal buat Bapak. Waduh, 600 juta dari mana? Itu belum persiapan yang lain. Ya, dan pasca setelah transplant, beberapa rekan yang sudah menjalin transplant, Bapak siapkan tiap bulan 8 sampai 10 juta untuk obatnya saja. Waduh, uang dari mana ini? Tapi ya sudah, karena didorong oleh beberapa rekan jemaat dan majelis, di luar perkiraan kami, berita itu menyebar dari jemaat kepada teman-temannya, handai tolan, sanak famili, sampai di luar kota pun juga mendengar. Ya, saya tidak mengelola keuangan itu, saudaraku, majelis yang mengelola semuanya. Sampai akhirnya dana terkumpul. Saya menjalani transplantasi. Dan puji Tuhan, adik ipar saya memberikan ginjalnya. Dia katakan, "Mas, aku mau kasih ginjal saya buat Mas Yahya." Saya terharu. Ya, ada orang yang mau berkorban buat saya, memberikan ginjalnya. Kan dia mengatakan, "Mas Yahya kan seorang hamba Tuhan, masih dibutuhkan umat." Dan yang memberikan ginjalnya ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Bulusari, di Kediri. Dia berikan ginjalnya agar saya tetap bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur. Ya, transplant berjalan dengan baik. Tapi beberapa hari kemudian ada gangguan lagi. Permisi bicara, saya tidak bisa buang air besar selama seminggu. Akhirnya kesakitan. Saya dibawa lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit pun tidak bisa pup, permisi bicara. Seminggu gak bisa. Akhirnya dokter mengatakan, kami akan coba dengan berbagai cara. Ya, lewat mulut, berikan cairan, dan pagi, malam, permisi bicara di bagian dubur, dikasih alat pencahar supaya bisa buang air, juga nggak bisa. Dokternya katakan, tinggal satu cara. Obat ini mahal, tapi obat ini nanti diharapkan bisa membuat Bapak bisa buang air besar. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika cairan itu dimasukkan ke dalam mulut saya, wah, itu tumpah semua cairan itu. Wah, baunya gak karuan. Dokter kagetnya katakan, kalau dengan cara seperti ini sudah gak bisa lagi, ya harus menjalani operasi. Perut saya harus dibedah. Dan di bagian usus besar harus ada yang dipotong. Padahal saya beberapa hari yang lalu menjalani transplantasi. Dan itu beresiko. Tidak boleh kena virus, kuman, bakteri. Kalau sampai terkena virus, bisa meninggal dunia. Tuhan buat keajaiban. Jemaat berdoa, doa rantai, sehari 24 jam bergiliran. Minta kemurahan Tuhan. Syaratnya cuma satu, bisa buang air besar dan bisa buang gas, bisa kentut. Udah, dokter katakan Anda boleh pulang, keluar dari rumah sakit ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadwal untuk operasi sudah diatur sedemikian rupa, tiba-tiba dari rumah sakit mengatakan, karena banyak yang operasi, harus ditunda, harusnya Selasa operasi, harus mundur sampai Jumat. Saya sudah tidak kuat, tiap hari mengalami kesakitan, saya cuma minta cepat dioperasi saja, saya sudah tidak kuat lagi menjalani. Tapi hari Senin sore Tuhan bikin keajaiban. Tiba-tiba perut saya mules dan saya bisa buang air besar. Dan tak lama kemudian saya bisa buang gas. Di kamar mandi itu saya teriak istri saya, "Non, saya bisa kentut, saya bisa buang air besar." Dokternya heran waktu kontrol malamnya. Dia tanya, "Kok bisa ini bisa buang air besar?" Istri saya menjawab, "Ini berkat doa, Dok." Wah, miracle ini. Mujizat ini terjadi. Karena satu obat yang dia katakan
dengan ini diharapkan bisa untuk bikin buang air besar. Nggak bisa, gagal. Udah disiapkan untuk operasi. Tapi rupanya Tuhan tidak ingin anaknya dioperasi lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar dengan yakin didoakan tuh besar kuasanya. Kemalangan bisa terjadi, bahkan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jujur ketika saya mengalami pergumulan dari tahun 2014, akhir tahun Desember itu saudaraku, sampai 2016, bahkan setelah transplantasi, ya tanggal 4 April saya menjalani transplantasi ginjal. Saya mengalami pergumulan yang berat. Saya nangis di hadapan Tuhan dan bahkan sempat saya berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Aku sudah tidak kuat lagi menjalani hidup seperti ini. Bayang-bayang maut itu saya alami beberapa kali. Ketika menjalani cuci darah, 2 kali saya sempat pingsan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau juga mengalami hal yang sama hari-hari ini. Dan kau berkata, nasibku gak baik saat ini. Ingat saudaraku, hidupmu tidak ditentukan oleh nasib. Mungkin ada kemalangan. Tidak selamanya kita mengalami kemujuran di dalam hidup ini. Tetapi kemalangan itu pun dikatakan oleh pengkhotbah adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan kalau kemalangan orang benar itu banyak, dikatakan Tuhan sanggup melepaskan dia dari semuanya itu. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan demikian. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan itu terkadang menghajar kita. Sudah diajar, dikasih firman Tuhan, dididik dengan firman Tuhan, gak mau bertobat. Kadang Tuhan itu mau menghajar kita. Dihajar untuk apa? Supaya kita bertobat. Makanya firman Tuhan mengatakan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Ditegur gak bisa dikatakan, dia akan ku hajar. Tujuannya supaya kita merelakan hati kita dan bertobat. Hanya ada 2 ketika kita mengalami hajaran Tuhan, atau memakai istilah pengkhotbah dan pemazmur, mengalami hari malang dalam hidup. Sebenarnya cuma 2. Yang pertama, itu merupakan peringatan dari Tuhan supaya kita yang jauh dari Tuhan bertobat sungguh-sungguh. Kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada persoalan, ada masalah, hari kemalangan terjadi dalam hidupmu, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Engkau akan mengalami hajaran supaya engkau kembali kepada Dia. Karena Dia mengasihi. Kalau Tuhan menghajar, itu karena Tuhan mengasihi kita. Lalu yang kedua, Tuhan mengizinkan hajaran itu terjadi dalam diri kita. Hari malang ada di dalam diri kita. Yang kedua, supaya Tuhan mau menaikkan kita next level, ke level yang lebih tinggi lagi. Agar kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dulu waktu kita sekolah, di bangku sekolah, di bangku kuliah, ada yang namanya ujian. Sekolah kehidupan seperti itu. Harus melewati ujian. Supaya kita naik ke tingkat berikutnya. Ya, dan ketika kita sudah naik ke tingkat berikutnya, ke level berikutnya, ujiannya beda. Lebih keras, lebih berat. Terus seperti itu selama kita hidup akan melewati ujian kehidupan. Cuma Tuhan minta kita tetap tenang saja, jangan panik. Terus pandang Tuhan. Tidak mungkin saudara sarjana, bahkan master, atau mungkin doktor, sudah dikasih tes, ujian,
soalnya anak TK atau SD. Tidak mungkin. Tergantung dengan kapasitas kita, posisi kita, level kita. Semakin kita tinggi, semakin dewasa rohani, ujiannya semakin berat. Tapi tetap tenang saja hadapi semua. Karena Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua itu. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi pesan firman Tuhan jelas buat kita semua. Tetap tenang walaupun menghadapi hari malang. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beban yang kita pikul mungkin berat. Ya. Yesus katakan, "Marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat." Mungkin hari ini bebanmu berat. Tetapi ayat berikutnya Yesus berkata, Matius 11 ayat 28 dia bicara tentang beban berat. Tapi ayat 29 dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Ya, jangan dipikul sendiri. Kuk itu biasanya ditaruh di binatang ya, sekerbau atau lembu membajak sawah. Harus berpasangan. Siapa pasanganmu hari ini ketika engkau memikul beban kuk itu? Saya harap pasanganmu adalah Yesus. Dan ketika Yesus menjadi pasanganmu, engkau pikul kuk dan engkau tidak menanggung sendiri tapi bersama dengan Yesus, maka kuk itu akan menjadi ringan. Karena Yesus katakan, beban yang kutaruh kepadamu itu enak dan bebanmu akan menjadi ringan. Mengapa yang berat bisa jadi ringan? Karena ada Yesus. Kita pikul kuk bersama dengan Yesus. Kemana dia melangkah kita ikuti. Gak mungkin binatang yang membajak ketika ditaruh kuk di lehernya, satu ke kiri, satu ke kanan, satu maju, satu mundur. Gak mungkin. Harus seirama, berjalan bersama. Ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada beban berat, tenang saja. Beban berat itu jadi ringan kalau ada Yesus bersama dengan kita. Jangan dipikul sendiri bebannya. Berjalan seirama bersama dengan Yesus. Datang kepada Yesus, bawa hidupmu. Maka segala beban hidupmu yang berat akan menjadi ringan. Karena ada Yesus bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hatiku terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Bila hati terasa berat. Ayo, jemaat naikkan pujian ini. Tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku baru
terjadi saat datang di altarnya. Apakah hari-hari ini bebanmu terasa berat dan kau mengatakan, benar Pak, aku sedang menjalani hari malang dalam hidupku. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan sanggup melepaskan mereka. Kepada siapa engkau mengandalkan hidup ini? Kepada manusia, kepada kekuatanmu, ataukah kepada Tuhan? Jangan pikul sendiri bebanmu. Izinkan Tuhan memikul bersama dengan kita. Berjalan, ikuti kemana Tuhan melangkah. Dan bebanmu akan menjadi ringan dan enak. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kalau saat ini kondisimu terpuruk, jangan tinggalkan Tuhan. Justru datang kepadanya. Menaruh harap, percaya kepadanya, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami tidak mau memikul beban kami sendiri. Kami mau memikulnya bersama dengan Engkau. Maka beban kami menjadi enak dan ringan. Ajar kami untuk tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tidak panik dan terus memandang Engkau. Dan kami akan mengalami terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau jamah setiap kami saat ini Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kami semua. Kekuatan yang baru, terobosan-terobosan yang baru terjadi. Sekalipun melewati lembah kelam, namun karena bersama dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Karena Engkau Tuhan yang baik, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami nikmati anugerah-Mu dengan limpah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala, menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.